Siapa yang baca? Gak ada yang bawa kita. Oh, di Fadil. Besok beli aja. Beli dua ya. Itu aja. Tokopedia online. Jam. Ya. Yang gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah selalu istiqomahkan kita untuk selalu berada di jalannya sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini sudah hadir bersama kita yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita Ustadz Arifin Nugroho hafizahullah ta'ala. Kita doakan semoga Allah selalu melindungi beliau dan keluarga beliau sehingga terus bisa mendampingi kita untuk mentadaburi ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Siang ini kita akan lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah yang masuk ke lanjutan tema permulaan wahyu, yang insyaallah nanti akan dimulai setelah poin yang kemarin kita bahas, yaitu 5 poin tentang Rasulullah yang menjadi keunggulan yang disampaikan oleh Siti Khadijah. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan wadah ilmu kita, yaitu qalb kita dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita luruskan niat kita, bahwasanya hadirnya kita semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizin ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amalan taqabbala. Baik, mari sama-sama kita simak kajian dengan doa guru kita Ustaz Arifin Nugroho hafizahullah ta'ala. Tafadhol maskuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, kita kumpul kembali untuk bisa berada di majelis yang berbicara tentang manusia paling mulia. Dan mudah-mudahan dengan membahas tentang sosok manusia yang paling mulia ini, Allah juga akan muliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah lain ini. Sound systemnya udah Masya Allah. Suaranya sudah jos. Ini kalah ini, Masjid Jami kalah. Ya, sound systemnya sudah kayaknya semuanya memang dipersiapkan ya. Mana AC-nya juga udah Masya Allah. Tapi bahaya karena habis makan, semuanya sudah serba nyaman, suara juga nampak terdengar merdu, ini bahaya. Ya. Yang belum baca doa dulu. Bismika Allahumma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kemarin sampai pada Bid'ul Wahyi.
mulainya wahyu. Nah, kita akan membahas tentang kisah mulainya wahyu ini, detik paling penting di dalam momen sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi pas nih, hari ini ada pelantikan, ya kan? Nah, ini juga dilantik. Ya. Itu pas ya. Saya juga tidak tahu itu bagaimana kok materinya bisa pas. Ya. Padahal ya di sana dilantik, kita membahas pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari sinilah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi wahyu. Diangkat menjadi nabi. Titiknya itu saat beliau Nabi menerima wahyu. Nah, itulah. Kita akan baca dulu hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, tasif kaifiyati bid'il wahyu wa taqul. Jadi ada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mensifati, walaupun ini yang mensifati Aisyah radhiyallahu anha, yang kala itu mungkin di saat wahyu ini ada beliau masih dalam usia yang malah belum ada, belum lahir. Jadi kita akan membicarakan tentang sesuatu yang mungkin Aisyah radhiyallahu anha tidak mengalami, tapi beliau diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu ceritanya? Awal ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'ya as-salihah fin naum. Jadi gimana? Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara tanda dari nubuwah itu adalah mimpi yang apa ya? Kalau diartikan di situ mimpi yang apa ya? Mimpi yang benar. Karena tafsirannya macam-macam mimpi yang benar ini. Ada yang mimpi pokoknya mimpi malamnya mimpi apa, siangnya kejadian. Ini kalau tadi malam saya mimpi makan soto. Nah, itu terrealisasi besoknya itu. Kok tiba-tiba? Gitu. Semalam enggak mimpi kan? Enggak mimpi malam. Tadi malam mimpinya makan sate Padang. Ini kan cerita mimpi bukan kode. Ya. Tadi malam mimpi makan soto enak, siangnya terbukti makan makan soto enak. Oh itu bukan cuma sekali, kalau cuma sekali mungkin ya kebetulan. Ini berlangsung, ada yang bilang 3 tahun. Ada yang bilang 1 tahun. Atau mimpinya ya kayak matahari terbit aja. Falikis subuh, matahari terbit aja. Waktu fajar. Ya, kalau waktu fajar kan kayak begitu terus. Ini yang disebut dengan persiapan. Persiapan wahyu. Jadi kita ini tidak disetting tubuh ini untuk bisa menerima wahyu, tidak disetting. Dari penciptaan pertama memang tidak disetting untuk menerima wahyu. Maka ada momen Nabi itu disetting ulang supaya nanti ketika wahyu turun itu connect. Sama kayak kita ini tidak disetting untuk bisa mendengar suara frekuensi sekian. Nggak disetting, itu kita nggak dengar. Tapi ada nanti settingan yang mungkin disetting oleh Allah. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita nggak bisa dengar suara semut. Sebab telinga kita ini nggak masuk. Ya, bukan disetting untuk mendengar semut. Tapi ada manusia-manusia yang disetting oleh Allah sehingga bisa mendengar. Nabi Sulaiman bisa mendengar semut. Nabi Sulaiman bisa mendengar jin. Nah, itu kan disetting. Ya. Alhamdulillah kita nggak dengar semut. Alhamdulillah kita nggak dengar apalagi yang nggak kita dengar tuh ya. Belalang, alhamdulillah. Sebab kalau kita dengar pusing. Karena kita dengerin omongan orang yang kita paham aja, itu udah pusing. Ya, banyak sekali ya yang masuk. Apalagi ini kalau omongan semut lagi ngerumpi satu dengan yang lain kita denger. Nah, itu bikin repot hidup. Ya. Oleh sebab itu, persiapan ini yang menjadi bahagian dari muqaddimah wahyu. Ya, persiapannya muqaddimah wahyu, mimpi seperti itu. Disiapkan. Nanti setelah ini akan ada yang datang, ya, yang datang. Siapa? Jibril. Wa kana ini nih. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Dan beliau ini nggak tahu ada di detik-detik menerima wahyu itu ada kesukaan untuk menyendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu,
tolong kalau bapak-bapaknya kok tiba-tiba punya keinginan dan kesukaan menyendiri, waspadai. Ya. Kok senangnya keluar terus ya. Terus izin sebulan nggak pulang-pulang gitu ya. Ya. Pokoknya diminta. Makanya kadang-kadang ada beberapa ulama itu yang menyampaikan begini, ulama-ulama tazkiyatun nafas. Untuk membersihkan hati itu hendaknya banyak dari kita. Untuk membersihkan hati itu diantara caranya adalah memperbanyak sendiri. Memperbanyak menyendiri itu memperbanyak menjauh dari hiruk pikuk dunia. Gitu ya. Jadi kita sambil mikir gitu. Kalau kita masih tetap pada hiruk pikuk dunia, kita masih tetap pada magnet tarikan dunia, kita akan susah untuk bisa mentadaburi, kita akan susah untuk berpikir. Sebab kita masih ada pikiran yang begini, pikiran yang begitu. Ngelihat sana begini, saya pengen begini, ngelihat itu. Ada yang bisa selesai doktor kurang dari 2 tahun akhirnya. Gitu. Pokoknya kena aja udah. Oh iya. Ya gitu ya. Ada yang punya pingin juga begitu. Gitu loh, maksudnya itu begitu. Kalau Michigan Iya. Itu gitu kan, itu dunia, tarikan dunia. Ngelihat sana udah bisa begini. Sekali-kali sekali-kali mereka minta, para ulama tasawuf minta supaya menyendiri ya. Supaya apa? Tahu. Oh, ternyata begini-begini. Hubbiba Nabi SAW hatinya disenangi dengan rasa untuk bisa menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan kala itu Nabi SAW beliau itu memilih Goa Hira. Ini pilihan bukan wahyu, sebab Nabi juga kala itu kan belum mulai wahyu. Dipilihlah Goa Hira. Habis ini Nabi tidak pernah lagi menyendiri. Sudah. Jadi menyendirinya itu hanya di sini saja. Menyendirinya itu hanya di momen detik-detik beliau itu mendapat wahyu. Bukan habis itu terus senangnya menyendiri. Enggak. Ya, bahkan setelah itu beliau tidak pernah lagi ada riwayat datang ke Gua Hira untuk khalwah. Enggak ada. Ya, selesai. Di situ saja. Bahkan Nabi juga tidak pernah datang ke sana, tidak meminta sahabatnya untuk datang ke sana. Nah, terus ada pertanyaan sekarang, gimana kalau ada orang-orang yang ke Gua Hira? Kira-kira itu menyalahi atau tidak? Ya jawabannya tergantung niatnya apa. Kalau niatnya napak tilas hanya sekedar ingin mengulang sejarah, lalu dia ingin melihat lebih dekat bukti sejarah yang pernah ada dalam perjalanan hidup Nabi, ya dapat pahala. Ya, sama seperti kita ini kan juga sama kan, napak tilas sejarah, tapi ini dalam bentuk tulisan. Ya, kalau kita datang ke tempat-tempat yang tertulis ada sejarah Nabi di sana, terus kita datang ke sana untuk napak tilas, lalu melihat bukti sejarah supaya meningkatkan keimanan, ya nggak apa-apa. Ya, itu bernilai pahala. Tapi kalau misalkan ke sana untuk cari hal-hal yang negatif, ya ngusap-ngusap lah. Goanya ngambil batu tanah dari sana, lalu dikumpulkan supaya rezeki laris. Apalagi yang sengaja di sana sambil tengok-tengok belakang, ada nggak yang menyekap. Ya. Ternyata disekap, tapi oleh askar, disuruh turun. Ya lain, bukan malaikat. Ya. Nah, kala itulah baru setelah itu malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun. Untuk lebih lengkapnya kita akan baca artinya. Siapa yang mau baca artinya? Pak Syaf mungkin? Ya, mumpung masih dekat itu. Mic-nya. Dari mana? Dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Permulaan wahyu. Langsung dari atas ya. Ya. Permulaan wahyu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara permulaan wahyu. Dia berkata, wahyu pertama diterima oleh Rasulullah SAW dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar tadi yang diceritakan ya. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Ya, ini makna tambahan. Kemudian beliau digemarkan oleh Allah untuk melakukan khalwah atau uzlah. Beliau melakukan khalwah di Gua Hira, melakukan ibadah selama beberapa malam, kemudian pulang kepada keluarganya atau Khadijah untuk mengambil bekal. Demikianlah berulang kali hingga suatu saat
beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam Gua Hiro. Ya, sebentar. Ada mungkin ini untold yang jarang dikisahkan. Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah ada riwayat menyela suaminya. Tidak pernah ada riwayat Khadijah bertanya. Ya, kan harusnya kan nggak pernah ini seumur-umur, walaupun mungkin menikah baru 15 tahun, tapi nggak pernah Nabi sebelum ini itu pergi ke goa menyendiri, nggak pernah. Ya. Ini baru. Ya. Setelah sekian belas tahun menikah, tiba-tiba ada keinginan menyendiri. Dan Khadijah justru menyiapkan. Bahasa kita kalau bahasa orang sekarang kan, mau kemana Pak? Mau menyendiri? Oh siap, disiapin. Ketawa Pak, nilin dia. Ya, mau kemana Pak? Mau menyendiri? Oh ya, nih bawa bekal. Wah, itu kan rada kurang ini ya. Mau pergi, balik lagi. Ya. Nah, itu kan ada sesuatu sebenarnya. Kalau nanti dalam kitab-kitab yang lebih besar itu diceritakan gitu ya. Bagaimana latar belakang. Memang ada beberapa yang membuat Khadijah itu memberikan izin atau bahkan mensupport suaminya untuk berkhalwat itu. Satu, karena memang yang selama ini ditunggu oleh Khadijah di antara yang beberapa pertemuan yang lalu kan kita ceritakan bagaimana Khadijah itu mau menikah dengan Nabi. Karena bermimpi bahwa ada bintang yang masuk ke rumahnya. Ya. Lalu ditafsirkanlah oleh Waraqah, akan masuk ke rumahmu orang yang punya perkara penting di akhir zaman. Ya. Lalu ditafsirkan di dalam kesempatan lain, itulah dia Nabi akhir zaman. Maka Khadijah itu sudah melihat suaminya ini sangat potensial jadi Nabi. Dan kita perlu tahu, di Mekah itu tidak semuanya menyembah berhala. Ada kelompok yang memang sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Itu gabung jadi satu kelompok. Bahasa kita sekarang mungkin ada satu WA group. Ya, dibikinlah satu grup WA yang itu isinya non pagan. Tidak pernah nyembah berhala. Di antaranya Abu Bakar, di antaranya Utsman, di antaranya Abdurrahman ibn Auf, Khadijah. Nabi ketika menikah dengan Khadijah masuk dalam grup itu. Tidak pernah menyembah berhala. Ini orang-orang yang nggak pernah nyembah berhala. Di tengah Mekah yang budayanya pagan. Di dalam rumah ada patung, di dalam kamar ada patung, di luar ada patung. Ya. Semua pokoknya patung punya tempat sendiri-sendiri untuk disembah. Mau makan nyembah patung ini, mau minum nyembah patung ini, mau perang nyembah patung ini. Semua punya. Tapi ada orang-orang yang nggak pernah nyembah sama sekali. Di antaranya itu tadi. Nah, Khadijah itu sudah sangat yakin bahwa suaminya sangat potensial jadi Nabi. Jadi segala upaya yang kala itu ada pada Nabi yang seolah itu mengarah pada nubuwah, Khadijah itu selalu support. Makanya yang paling tahu tentang potensi suami itu istri. Iya kan? Iya nggak? Nah, biasanya kalau nanti suami melakukan sesuatu, istri support, nah disitulah dia potensinya. Tapi kalau nggak support, ya berarti nggak potensi. Ya kalau ada satu aktivitas yang istrinya nggak support, nah itu suami harus paham, memang bukan potensinya di sana. Ya. Nah, Khadijah radhiyallahu anha melihat itu adalah potensi. Sehingga apa? Oh, luar biasa, disupport. Banyak yang disupport, sebenarnya bukan hanya ini, karena ini diriwayatkan. Khadijah menyiapkan makanannya, Khadijah segala macam. Ya. Karena memang tadi Khadijah ini melihat suaminya yang paling... Di antara kelompok ini juga, itu semuanya menunjuk kayaknya Muhammad yang paling potensi jadi Nabi. Di antara kita. Karena semua udah tahu bahwa Nabi akhir zaman itu akan keluar dari Mekah. Diutus dari Mekah. Untuk klub ini. Sebab mereka sering pergi ke sana, sering pergi ke sini. Abu Bakar, kenapa kok Abu Bakar itu, dalam waktu yang singkat setelah ini nanti, begitu datang, kan kita dengarnya ceritanya, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa siapa? Abu Bakar. Abu Bakar begitu datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, benarkah apa yang aku dengar dari orang Quraisy bahwa engkau diutus mendapat wahyu menjadi Rasul?" Nabi hanya mengatakan, "Benar wahai Abu Bakar." Abu Bakar langsung, "Gimana caranya saya menjadi pengikutmu?" Dituntun syahadat. Kelihatannya begini, tapi mukaddimahnya nggak begitu. Waktu Nabi dapat wahyu ini,
Abu Bakar sedang tidak di Mekah. Abu Bakar sedang melakukan perjalanan dagang ke Yaman. Ini dia titik balik Islamnya Abu Bakar. Jadi, ya, mau datang ya. Jadi begitu Abu Bakar ini ke Yaman, nah sampai di Yaman, belum sampai di Yaman, baru mau masuk ke daerah Yaman, biasa mereka ini saling kasih tugas. Contoh, kalau Abu Bakar yang kala itu sedang ke Yaman, kelompok ini ngasih tugas. Abu Bakar, nanti kamu di sana ada rahib fulan. Jumpa dia. Ilmu apa yang bisa kita ambil? Nanti kalau Utsman lagi pergi menuju ke Syam. Nah ini pas yang lagi berangkat perjalanan dagang adalah Abu Bakar menuju ke Yaman. Ditugaskan oleh kelompok ini untuk ketemu dengan salah seorang rahib. Begitu jumpa dengan rahib ini bilang, kamu dari mana? Ya, saya dari Mekah. Kenapa kamu ke sini? Lah emang kenapa? Sebab akan keluar diutus Nabi akhir zaman itu dari tempatmu. Sebaiknya kamu segera pulang. Hah? Diceritakanlah ciri-ciri. Semua rahib ini menceritakan ciri-cirinya. Abu Bakar merasa, ini bukan saya. Nah, ini berarti bukan saya. Akhirnya sudah dapat itu informasi ciri-cirinya, fisiknya, akhlaknya, apa segala macam didapat. Abu Bakar mau pulang. Tapi rahib ini bilang, sebentar. Di dalam kitab kami juga disebutkan bahwa nanti Nabi akhir zaman ini akan disertai dengan seseorang yang akan senantiasa berada di sebelahnya. Wow, Abu Bakar merasa, oh ini mungkin. Kalau Nabi, enggak lah. Kayaknya tidak. Tapi kalau kalau menteri, mungkin tidak lah. Tapi kalau wamen, alhamdulillah. Gitu. Ini ciri-ciri gak dipanggil. Iya. Abu Bakar langsung tanya, kalau orang yang akan menyertainya itu siapa? Rahib ini bilang, dia begini. Semuanya ada di Abu Bakar. Dari sisi fisiknya yang kurus, dari sisi akhlaknya, dari sisi pengetahuan yang memahami ilmu ini. Semuanya. Sampai pada satu titik, rahib ini bilang, ada ciri fisik yang lain. Apa dia? Di bawah perut. Abu Bakar kala itu melihat, apakah ini? Iya, benar itu. Kata rahib ini. Terus kata Abu Bakar, kalau begitu saya sekarang pulang. Pulang Abu Bakar. Dagang ini dibiarkan. Kamu aja yang pergi ke sana, terserah apa yang laku, apa segala macam. Saya nggak peduli, saya mau berangkat ke Mekah. Pulang ke Mekah. Begitu pulang ke Mekah, kejadian rame di Mekah. Nabi, banyak orang bilang bahwa Muhammad katanya dapat wahyu. Langsung Abu Bakar datang. Begitu Abu Bakar datang, makanya nggak pakai lama. Muqaddimahnya udah panjang. Engkau Muhammad, aku, semua fisiknya ada. Udah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Abu Bakar dari tempat beliau masuk ke dalam Islam di rumahnya Khadijah, pulang sampai ke rumahnya 3 orang yang masuk Islam di tangan beliau. Jadi belum nggak berganti hari ya. Di hari yang sama cuma dari rumahnya dari rumah Nabi sampai ke rumah Abu Bakar 3 orang. Nah 3 orang ini semua yang dalam klub tadi. Ya nggak, kalau ketemu Abu Jahal juga nggak mungkin juga. Ketemu Abu Lahab juga nggak mungkin. Cuman ketemunya dengan orang Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, satu lagi kan. Nah itu 3 orang ini memang orang yang sama. Disampaikan begini langsung. Kalau begitu saya ke Muhammad langsung. Mereka semua menyatakan keislamannya. Ya. Nah inilah dia permulaan wahyu. Permulaan wahyunya begitu. Jadi Nabi SAW diberikan mimpi disebut dengan ru'yatul haq atau ru'yatul sadiqah. Lalu setelah itu beliau suka menyendiri dan Khadijah mensupport. Khadijah mensupport. Jadi kenapa Khadijah mensupport? Sebab Khadijah ini merasa bahwa Muhammad kala itu suaminya potensial sekali untuk menjadi nabi. Ya. Baik, lanjut. Demikianlah berulang kali hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam Gua Hiro. Ya, jadi ketika beliau sudah bolak-balik, ada riwayat menyampaikan beliau bolak-balik ke Gua Hiro itu selama 3 tahun. Berarti di usia 38, 39, 40. Mulai dari usia 38 udah bolak-balik. Dan yang dipilih oleh Nabi kala itu Ramadan. Jadi setiap tahun di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di usia 38 di bulan Ramadan 10 hari. Ada yang mengatakan nanti 3 hari di tahun berikutnya. Ada yang mengatakan sebulan full. Pokoknya intinya di usia itu. Ya, tapi bukan tiba-tiba di usia 40 keinginan untuk di Gua Hiro terus langsung dapat, enggak, 3 tahun. Ya, 3 tahun. Terus pada suatu hari datanglah malaikat lalu berkata, bacalah.
Ya, ini di malam hari. Ya, di malam hari kalau kita lihat dengan pendapat jumhur ulama Al-Quran turun, maka ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya, disuruh membaca. Disekap, iqra, bacalah. Kata Nabi apa? Aku tidak bisa membaca. Ada dua makna. Makna yang paling masyhur memang Nabi nggak bisa baca. Maka disebut Nabi itu ummi, tidak bisa baca. Tapi makna yang berikutnya ada juga yang mengatakan, karena itu saat itu disekap, Jibril cuma ngomong, bacalah. Tapi nggak ada apa yang mau dibaca. Maka Nabi bilang, ya saya nggak bisa baca. Sama kalau misal contoh, tiba-tiba Dasyaf nyekap saya. Baca Ustaz. Nggak ada yang apa-apa di depan saya. Saya bilang, nggak bisa baca. Gitu. Baca, nggak bisa baca. Baca, nggak bisa baca. Jadi baca itu bukan disuruh membaca, ya, tetapi ternyata muqaddimah bahwa ayat yang pertama akan turun adalah kalimatnya iqra, bacalah. Gitu ya. Tapi pendapat yang masyhur memang Nabi SAW tidak bisa membaca. Ma'ana biqari ini seolah menjadi sesuatu buat kaum muslimin, ya, sesuatu yang negatif dari Nabi. Padahal enggak. Bukan berarti kalau kita punya Nabi yang tidak bisa baca dan tulis itu sebuah kehinaan, bukan. Ya ini kita sekarang yang mayoritas bisa baca tulis. Kalau zaman Nabi dulu, jangankan zaman Nabi, tahun kemerdekaan kita aja mungkin bisa dibilang yang bisa baca tulis itu sekian persen saja dari rakyat Indonesia. Nah ini di zaman 1400 tahun yang lalu, ya biasa. Sesuatu yang biasa. Bahkan ini nanti kita akan lihat, mungkin Dr. Rumdun Al-Buti akan menyampaikan dalam ibrahnya. Sesuatu yang justru membuat kita itu makin yakin. Kalau kata Papa itu yakin, bukan percaya. Karena kalau percaya ada batasnya, yakin tidak ada batasnya. Kenapa? Dengan itu kita makin yakin kalau Nabi itu nanti apa yang disampaikan wahyu, sebab nanti akan bercerita tentang bangsa Yahudi, bercerita tentang Bani Israel, bercerita dengan para nabi, padahal tidak punya latar belakang belajar tentang nabi-nabi itu. Gimana caranya menjelaskan tentang Nabi Uzair? Kita sekarang aja nih disuruh menjelaskan tentang Nabi Uzair, itu kalau nggak baca dulu, misalkan contoh ya, itu disuruh, ayo ceritakan Nabi Uzair, begitu dulu kan nggak pernah baca. Kalau bisa baca, baru tuh bisa nyeritakan. Ini enggak, gitu. Nabi Daniel, ayo, tim Madarif, ada yang bisa cerita Nabi Daniel? Siapa yang bisa? Tim C. Ya misalkan, aduh Nabi Daniel ya, saya pernah dengar sih, tapi ceritanya lupa ya, gimana itu? Itu kalau dia bisa baca tulis begitu. Ya, kalau bisa baca, cuman kalau udah nggak bisa, baca nggak bisa, nulis nggak bisa, tiba-tiba bisa menceritakan. Antara dua, diceritakan. Mendengar, artinya kemampuan untuk mendengar dan menceritakan kembali. Ya kan, mendengar dan menceritakan kembali. Nah Nabi ini bukan dekat dengan orang-orang yang tadi itu, termasuk di antara yang tidak pernah berjumpa dengan rahib. Masya Allahnya nih, Nabi Muhammad aja. Tapi kalau nanti ceritanya Utsman, ceritanya Abu Bakar, ceritanya Abdurrahman ibn Auf, tiap melakukan perjalanan dagang, itu pasti di satu tempat beliau akan mendatangi Sauma'ah. Sauma'ah itu rumah di mana para rahib tinggal. Ya, karena oleh pemerintahan pada masa itu dilarang orang-orang yang menyebarkan tentang hal-hal yang modelnya itu samawi. Agama yang turun dari langit itu tidak diperkenankan untuk disebarluaskan. Maka mereka harus tinggal di kuil-kuil. Nah ini yang dicari oleh mereka. Nabi nggak pernah jumpa. Abu Bakar sering. Makanya Abu Bakar termasuk orang yang paham tentang sejarah. Di antaranya Abu Bakar tuh kalau lagi jalan ketemu dengan rahib itu tanya, kalau menurutmu ini bagaimana kisahnya? Dikisahkan. Ini bagaimana kisahnya? Dikisahkan. Makanya paham. Makanya jadi guru sirah. Abu Bakar jadi guru sirah di Masjidil Haram. Pada masa sebelum Islam datang. Nabi nggak pernah. Makanya Nabi itu tidak pernah ada ceritanya beliau itu ketemu dengan rahib untuk mendengar apapun. Ya, bahkan tidak pernah terkenal ambil kursi di salah satu sudut Masjidil Haram ngajar tuh nggak pernah. Jadi nggak punya latar belakang track record sebagai orang yang memahami satu bidang ilmu, nggak pernah. Ya, tapi justru disitulah yang akan menimbulkan keyakinan. Nggak pernah punya track record, tapi ternyata yang disampaikan semua benar. Makanya kisahnya waktu Isra dan Mi'raj pun begitu.
Begitu di kisah Isra dan Mi'raj itu kan yang pertama kali jumpa dengan Nabi ba'da subuh itu bukan siapa-siapa, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Pertama kali yang jumpa dengan pertama kali yang jumpa dengan Nabi Abu Jahal. Abu Jahal juga mungkin karena habis gajian waktu itu hatinya agak lembut. Ya. Karena begitu ngelihat Nabi itu langsung iba. Awalnya iba, kenapa ini Muhammad tumben? Ya, pagi-pagi buta udah ada di depan Ka'bah. Karena Nabi kali itu merenung, bener apa enggak, bener apa enggak. Ditanya sama Abu Jahal, ngapain Muhammad? Kayak lagi mikir, gitu. Nabi juga mungkin bingung, kan ini tumben-tumben. Ini orang biasanya selalu saja ada itu, pokoknya konfrontasi, ini tiba-tiba tanya. Ya Nabi, karena punya sifat siddiq kan, ya udah akhirnya disampaikan. Ya, punya sifat tabligh, ya akhirnya disampaikan. Saya itu merenung, sebab tadi malam begini. Dari awal sampai akhir, Abu Jahal dengerin. Waduh Muhammad, sayang kalau yang denger cuma saya. Wah, kata Abu Jahal. Gimana kalau misal saya kumpulkan semua orang? Orang Mekah, kamu cerita kamu. Mau nggak? Kata Nabi. Waduh, tumben. Kayaknya Abu Jahal udah deket hidayah. Ya udah akhirnya iya. Ternyata di luar dugaan begitu diceritakan hanya sekedar untuk menjadi bahan olo-oloan. Nah, Abu Bakar yang datang di situ langsung. Siapa di antara kalian tuh yang pernah datang ke Masjidil Aqsa siapa? Saya. Cuma maju. Nah, terus Nabi suruh cerita. Coba ceritakan wahai Nabi. Terus dia, kalau benar, omong benar. Kalau salah, Abu Jahal nggak nyetop, nggak. Karena Abu Jahal paling tahu pasti salah. Sebab Muhammad nggak pernah di pandangan Abu Jahal ke Masjidil Aqsa. Ini mah pasti salah. Khalid, saya minta cerita tentang Masjidil Aqsa. Pasti salah. Sebab belum pernah kan? Belum. Insyaallah, berangkat ya. Nah, bareng jejak imani. Minimal sampai Soekarno-Hatta dulu. Ya, contoh misalkan gitu loh. Ya kan, waduh. Tapi Abu Bakar nih lagi-lagi bukan cuma percaya, yakin. Dengan Nabi itu yakin. Ya. Dia tadi latar belakang tadi, perjalanan yang beliau itu ummi, tidak bisa baca tulis, tapi bisa. Betul ternyata. Abu Jahal tadinya nggak nyetop. Ya, sebab dia yakin, Abu Jahal yakin Muhammad pasti salah. Minimal nyebut jumlah tiangnya aja salah. Atau warna tiangnya salah. Itu nanti, orang ini yang dipanggil itu sebuah benci Nabi. Nah, tinggal salah, sekali kalimat salah, selesai. Tapi ternyata begitu Nabi mau cerita, Nabi juga nggak, ini Abu Bakar nyuruh Nabi cerita nggak pakai koordinasi lagi. Waduh, ini suruh cerita-cerita aja, ini kan nggak coba dari awal. Sebab Nabi datang juga kan malam. Isra Mi'raj, malam. Bayangkan kita datang ke satu tempat, malam, suruh menceritakan ulang. Wah, repot. Ini makan soto tadi, sebab siang saya boleh menceritakan ulang lagi. Tapi kalau itu makan sotonya malam, lain ceritanya. Apa ya tadi? Itu lain. Ulang lagi besok siang. Ulang lagi besok siang. Karena malam memang siang beda. Tapi Nabi kala itu, Nabi mengatakan, dihamparkan di hadapanku Masjidil Aqsa. Seolah melakukan perjalanan. Sehingga Nabi menceritakan apa yang dilihat. Terus, orang yang di depan ini hanya mengatakan, benar. Sampai Abu Jahal bangkit dari tempat duduknya. Sebab apa? Tidak ada yang salah yang diceritakan oleh Nabi. Itu. Makanya kalau disebut ana biqari, kalau Nabi ketika disekap Jibril mengatakan aku tidak bisa baca, itu bukan satu aib, bukan. Justru itulah dia titik di mana dulu para sahabat menaruh keyakinan. Termasuk Abu Bakar. Dengan segala kecerdasannya justru yakin kalau Nabi bisa baca mungkin agak sedikit ya mungkin dapatlah ya buku-buku kiriman dari Romawi. Ya. Kan dulu juga bisa pesan Tokopedia, kirim dari Konstantin di bawah bisa kan? Enggak. Sama sekali. Bahkan jumpa dengan rahib pun enggak pernah. Jumpa Ustadz dengan rahib waktu beliau kecil. Waktu kecil itu kan bukan cerita apa-apa. Hanya sekedar ditanya siapa ini, siapa itu. Lanjut. Ma'ana biqari. Rasulullah menceritakan lebih lanjut. Malaikat itu lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan. Dia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Dia mendekati aku lagi dan menderakku, sehingga aku merasa tidak berdaya sama sekali. Baik, sebelum itu Nabi menceritakan di sini langsung mengatakan apa? Faja'ahul malak. Datang kepada malaikat. Waktu disekap Nabi belum tahu kalau itu malaikat. Ini menceritakannya setelah. Bukan diceritakan kepada Khadijah, makanya yang menceritakan ulang Aisyah radhiyallahu anha.
Karena ini sudah nanti sekian puluh tahun setelahnya ketika Nabi menceritakan memori indahnya kenangan jumpa pertama dengan Jibril. Tapi Nabi sudah mengatakan didatangi malaikat. Awalnya belum tahu. Ya, karena Nabi juga datang ke sana bukan ingin nerima wahyu. Bukan bersiap, insya Allah tahun ini wahyu. Ternyata belum, insya Allah tahun depan. Bukan begitu. Kalau begitu, kalau udah kenal dengan Jibril kan begitu disekap nggak pakai takut. Iqra Jibril. Begitu. Berarti udah tahu berarti kan. Kok tahu? Kan sudah. Itu lain cerita. Ini enggak. Ya, untuk menunjukkan lagi bahwa ini bukan rekayasa. Sebab nabi-nabi yang hadir di masa Nabi sendiri, di masa Nabi jadi nabi itu banyak nabi hadir. Nabi palsu, pastinya nabi palsu. Ya. Siapa aja nabi palsu? Ibrahim, kalau nggak bisa jawab pulang. Sebutkan 3 nabi palsu. 1, Musailamah al-Kadzdzab. Ya, 2, Tulaihah. Ya, 3, Sajjah. Ya, nah, itu yang terkenal. Artinya di zaman Nabi pun banyak nabi palsu. Ya, mereka nggak ngomong kalau saya nabi palsu, nggak. Ya, mereka ngomong nabi. Bahkan mereka bersurat dengan Nabi. Ya, bersurat dengan Musailamah kan keren suratnya. Ya, Musailamah itu dia itu jadi nabinya karena melihat enaknya Nabi jadi nabi. Ya, satu kabilah datang ke Madinah waktu itu, dia ikut. Begitu dia ikut sampai ke Madinah, yang lain pada masuk masjid, ini Musailamah enggak, tapi jaga kuda di depan. Begitu lagi selesai, tiba-tiba semua orang dari kabilahnya udah selesai dan sudah menyatakan syahadatnya, Musailamah enggak ikut menyatakan syahadat, pulang. Mungkin sambil pulang dia berpikir, enak juga jadi Muhammad ini ya. Nggak ngapa-ngapain ngaku Nabi, udah semua orang percaya. Akhirnya otaknya muter. Kalau begitu besok tiba-tiba bangun saya bilang aja, tadi malam saya dapat wahyu. Begitu. Dan itu yang terjadi di semua Nabi palsu. Mengatakan, wahai orang-orang ketahui tadi malam Jibril datang padaku. Tadi malam wahyu datang padaku. Semuanya masuk ngaku nabinya Tulaihah begitu, Sajjah begitu, Musailamah begitu. Nggak tahu saya ya kalau Lia Eden ya, saya belum pernah wawancara Lia Eden. Ini ya nabi yang di zaman Nabi ada. Di zaman Nabi ada. Nabi ada, terus ada nabi palsu. Musailamah kan menulis surat ke Nabi. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Tadi malam turun wahyu padaku bahwa bumi dibagi 2, timur untukku, barat untukmu. Dijawab oleh Nabi dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab, begitu loh. Nabi yang kasih gelar. Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Artinya kalau cara terima wahyu Nabi begini, ini lain daripada yang lain. Kalau yang lain udah tiba-tiba ngaku. Tadi malam saya dapat wahyu. Itu udah pasti palsu. Sebab Nabi enggak tahu siapa yang datang. Oleh sebab itulah Warokoh percaya. Sebab yang datang ke Warokoh untuk menyatakan bahwa dia punya wahyu bukan cuma Nabi. Bukan cuma Khadijah. Banyak yang datang ke Warokoh. Warokoh, ketahuilah bahwa tadi malam aku dapat wahyu. Warokoh langsung teng tong centang, palsu. Ini yang datang tiba-tiba Khadijah. Yang punya perkara enggak datang. Khadijah yang cerita, sepupumu begini. Baru gitu. Jadi ada sesuatu yang menarik hati dengan sesuatu yang alami, natural. Dan itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Tidak pada kebanyakan apa yang terjadi pada masa itu. Lanjut. Ia mendekati aku lagi dan mendekatku sehingga aku merasa tidak berdaya sama sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Untuk yang ketiga kalinya, yang mendekati aku dan memelukku hingga aku merasa emas. Kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata lagi, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah ciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Rasulullah segera pulang dalam keadaan gemetar sekujur badannya. Sebelum itu, sampai gemetar nanti ya. Kenapa pakai 3 kali? Kan sekali aja cukup lah ya. Iqra ma'ana biqari, udah langsung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ini kok sampai didekap lagi. Kenapa sampai 3 kali? Kan tidak mungkin Jibril mengerjakan sesuatu yang cuman ada di ini, kan nggak mungkin. Pasti akan ada hikmah di sana. Bukan inisiatif lah. Sekali-sekali lah pertemuan pertama dibikin ya, biar
Kalau istilah sekarang itu kan, ini yang pertama ini harus dibikin berkesan gitu. Enggak, bukan begitu. Ya. Di antaranya saya tidak tahu, nanti mungkin Dr. Umdin Al-Buti juga menyampaikan ada ibrohnya ya, pelajarannya apa. Tapi di situ penekanan, kalimat iqra diulang 3 kali. Baca. Belajar. Jadi agama ini seolah diawali dengan perintah belajar. Tidak boleh menjadi seorang muslim yang hanya sekedar katanya, tidak boleh menjadi seorang muslim yang hanya sekedar taklid buta. Tapi harus mampu untuk menyisihkan apa yang ada dalam hidupnya untuk belajar. Wabil khusus belajar berkaitan masalah agamanya. Begitu. Kurang lebih begitu. Terus bergetar. Rasulullah SAW segera pulang dalam keadaan gemetar sekujur badannya, menemui Khadijah lalu berkata, selimutilah aku. Kemudian beliau diselimuti hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu beliau berkata pada Khadijah, "Hai Khadijah, tahukah engkau mengapa aku tadi begitu?" Lalu beliau menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya beliau berkata, "Aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku dari gangguan makhluk jin." Ya, jadi yang pertama sebenarnya Nabi itu tidak merasa bahwa itu malaikat. Ya, jadi begitu sudah tiba-tiba datang terus minta diselimuti, minta apa, udah agak sedikit tenang, Nabi tanya, "Khadijah, tahu nggak kenapa saya begini?" Karena awalnya nggak cerita dulu, nggak cerita. Ya, nggak langsung begini-begini, enggak. Tapi tiba-tiba langsung begitu saja, terus langsung Nabi bertanya kepada Khadijah, "Tahu tidak? Ya, kenapa aku begini? Sesungguhnya aku khawatir dengan diriku. Jangan-jangan makhluk tadi yang datang itu jin, gitu, yang menginginkan sesuatu yang buruk terhadapku." Nah, Khadijah, inilah dia alasan kenapa Khadijah terpilih menjadi pendamping Nabi pertama. Di momen genting ini Khadijah mampu untuk bisa menjadi kunci. Maka Khadijah berkata, Siti Khadijah menjawab, "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, sesungguhnya tidak akan membuat Anda kecewa. Anda seorang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran." Beberapa saat kemudian Khadijah mengajak Rasulullah SAW pergi menemui Waraqah bin Naufal, salah seorang anak paman Siti Khadijah. Berarti jatuhnya apa? Sepupu ya? Sepupu. Di masa jahiliyah, ia memeluk agama Nasrani. Ia dapat menulis huruf Ibrani, bahkan pernah menulis bagian-bagian dari Injil dalam bahasa Ibrani. Ya. Ia seorang yang sudah lanjut usia dan telah kehilangan penglihatannya. Baik. Jadi Waraqah ini Bapak dan Ibu, rahib, Nasrani. Beliaulah dalam beberapa catatan sejarah yang pertama kali menerjemahkan Injil ke bahasa Arab. Ya, berarti kan ahli bahasa. Sebab Injil bahasa apa? Bukan. Injil bahasa Suryani. Diterjemahkan ke bahasa Ibrani, beliau makanya di sini tulisannya apa tadi? Minal Injil fil Ibraniyah. Ditulis bahasa yang tadi ke bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan menuju ke bahasa Arab. Diterjemahkan menuju ke bahasa Arab. Ada salah seorang sahabat, 3 orang Ustadz di sini segera cari ya namanya ya sekarang. Bagus ini Ustadz Irza keluar ini bagus. Sebutkan nama sahabat yang sangat pandai belajar bahasa asing. Dalam waktu singkat semua bahasa bisa dipelajari. Cek, cari udah. Siap? Hah? Oh. Hah? Iya. Zaid ibn Thabit. Ya. Zaid ibn Thabit ini ketika beliau menjadi Katib al-Wahyu, diminta untuk menjadi penulis wahyu. Beliau ini diminta untuk belajar bahasa. Kamu belajari bahasa Ibrani. Dalam waktu 6 hari selesai belajar bahasa Ibrani. Paham bahasa Ibrani. Belajar lagi bahasa ini. Bisa lagi, belajar lagi bahasa ini. Bisa. Ada orang-orang yang memiliki kecerdasan seperti itu. Ya. Saya belajar dari dulu sampai sekarang bahasa Minang aja baru bisa tarimo kasih. Padahal makan soto Padang. Nggak tahu kalau nggak makan soto Padang.
Ya, nah itu. Ini Warokoh sama. Di masa itu terkenal sebagai orang yang ahli bahasa, menerjemahkan. Dan yang diterjemahkan bukan cuma Injil, sisa-sisa suhuf. Suhuf itu catatan-catatan yang dianggap wahyu yang diberikan kepada para nabi. Ya, sebelum Nabi Isa alaihi salam. Ya, sebelum Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa sudah Taurat. Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil. Nah, yang lain itu nanti sama. Ada beberapa nabi itu menerimanya suhuf, ya. Nabi Adam sekian suhuf, Nabi Sith sekian suhuf, Nabi Idris sekian suhuf tuh. Ada beberapa baqaya, sisa-sisanya diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Jadi memang ilmuwan. Waraqah bin Naufal ini bahkan ada beberapa riwayat menyampaikan di antara seputaran, kalau bahasa sekarang ini Arab dan semenanjung terus ke atas tuh yang terkenal tokoh Waraqah. Padahal beliau buta. Ya. Nah, jadi tepat ketika Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupunya. Ini juga Waraqah itu bukan baru kenal dengan Khadijah dari awal. Bahkan termasuk disebut sebagai, kalau bahasa kita sekarang, gurunya Khadijah radhiyallahu anha untuk bicara tentang masalah ini. Tapi Khadijah tidak mengikut ajaran Nabi Isa. Karena ada, nanti jangan salah, di luar ada yang mengatakan bahwa Khadijah ini adalah pengikut Nabi Isa sebelum menjadi orang Islam. Enggak. Hanya dekat dengan Waraqah, walaupun Waraqah ini adalah seorang rahib Nasrani, tapi bukan berarti Khadijah memeluk agama Nasrani. Ya. Begitu, datang ke Waraqah, diceritakan kepada Waraqah. Ya, lanjut. Kepadanya Khadijah berkata, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang hendak dikatakan oleh anak lelaki saudaramu, yakni Muhammad SAW." Waraqah bertanya pada Muhammad SAW, "Wahai anak saudaraku, ada apakah gerangan?" Hah? Keluar biar gak ditanya. Ya. Boleh. Gue. Tinggal 2. 1 internet putus, jangan repot aja. Wah. Ya. Ya, Khalid siap-siap berarti. Ya. Rasulullah SAW kemudian menceritakan apa yang dilihat dan dialami di dalam Gua Hira. Setelah mendengar keterangan Rasulullah SAW, Waraqah berkata, "Itu adalah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Waraqah menjawab, "Ya. Tak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa, kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, pasti kamu kubantu sekuat tenagaku." Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia, dan untuk beberapa waktu lamanya Rasulullah SAW tidak menerima wahyu. Iya. Jadi begitu datang, Waraqah bukan nggak tahu, Waraqah sudah tahu, cuman menunggu momen itu. Sehingga ketika Khadijah, karena Khadijah langsung datang kepada Waraqah. Begitu datang Khadijah, awalnya sebenarnya ceritanya Khadijah dulu yang datang. Sendirian menyampaikan apa yang didengar oleh suaminya. Lalu Waraqah minta bawa suami. Datanglah nanti Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi, barulah terjadi cerita ini. Waraqah tanya, apa yang terjadi? Diceritakan begini. Waraqah langsungnya, itu malaikat. Ya, ada yang beliau mengatakan, hadza namus. Ya, namus itu dalam bahasa apa? Suryani. Karena kalau bahasa Ibrani Jabrail. Ya. Kalau dalam bahasa Arab Jibril. Il itu bahasa sana, bahasa Ibrani artinya Allah. Ya, makanya rata-rata nabi-nabi Bani Israel ada ilnya belakang. Ismail. Ya, itu tapi bukan Bani Israel ya, kan Bani Israel setelah Nabi Yakub. Ya, terus nanti ada bahasa zaman dahulu Ishak, Il. Ya, malaikat semua begitu. Mikail, Jabrail. Yang paling akrab dengan kita Izra. Israfil. Ya. Beliau yang mengatakan itu namus. Namus itu Jibril atau pembawa wahyu.
yang datang kepada Musa, yang datang kepada Nabi sebelum engkau. Jadi artinya Warokoh yang memberikan pemahaman kepada Nabi kala itu, makhluk itu datang kepada para Nabi. Nabi Muhammad ketika disebut Musa belum tahu. Ya belum tahu, karena dia kan belum tahu yang datang pada Musa, karena Nabi bukan beragama Nasrani. Nabi yang tidak mengetahui apa ini segala macam. Ya, tidak. Kalau umpama Nabi di sini sudah tahu, malah justru kita ragu. Oh, kalau Nabi bilang, oh Musa, saya tahu ceritanya. Itu malah kita ragu. Enggak. Ya, Nabi kala itu belum tahu tentang Musa, belum tahu tentang Adam. Ya, sekedar cerita. Kalau namanya cerita mungkin iya. Ya, tapi kalau mengetahui tentang detail, tidak. Makanya kala itu, Warokoh menegaskan ini datang pada Musa. Kenapa tidak disebutkan pada Isa? Kenapa tidak disebutkan pada nabi yang lain? Ya. Kala itu yang tersohor itu Musa dibanding dengan Isa. Ya. Yang tersohor Musa dibanding dengan Isa. Sebab Musa ini Yahudi yang bawa untuk banyak, bukan Nabi Musanya yang Yahudi ya, tapi orang-orang Yahudi yang mensohorkan tentang perkara Nabi Musa. Orang Yahudi bahkan menafikan kenabian Nabi Isa. Maka yang seolah tersohor adalah Nabi Musa. Itulah yang turun pada Musa. Dan kalau aku dalam kondisi yang kuat, ya, masih kondisi yang mampu, maka niscaya di saat kala itu, ya, pembuktian itu ada dan aku masih dalam kondisi hidup, sehat, aku akan menjadi penolongmu. Gitu. Tapi Warokoh apa? Takdirnya meninggal sebelum nanti pasti. Dan ada satu statement yang disampaikan oleh Warokoh. Beliau mengatakan kalau aku dalam kondisi hidup kuat, aku akan membantumu id yukhrijakakum. Saat kaummu mengeluarkanmu, mengusirmu. Nabi kaget di sini. Kok bisa saya diusir? Kok bisa saya dikeluarkan? Nah, gitu. Kenapa? Karena pada momen Nabi diutus itu, mendapat wahyu pertama itu bahasa kita sekarang, elektabilitas lagi tinggi-tingginya. Oh, itu pokoknya semua orang Mekah tidak ada ketika disebut nama Muhammad kecuali memuji. Wah, nggak ada yang. Jadi Nabi nggak masuk di akal. Gimana saya bisa diusir? Gimana saya bisa disuruh pergi? Gimana saya bisa dimusuhi? Maka Warokoh juga nggak bisa menjawab apa-apa. Warokoh hanya menyampaikan, ya begitulah. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Nggak pernah sebab masalahnya orang yang datang dengan perkara sepertimu itu kecuali dimusuhi oleh kaumnya. Maka kalau memang betul malah justru kamu akan pasti dimusuhi kecuali kalau salah. Ya. Maka beliau mengatakan kalau aku jumpa dengan hari itu maka aku akan menjadi penolongmu. Tapi nggak lama dari itu Warokoh meninggal dan bertepatan dengan itu juga habis itu wahyu nggak turun-turun. Nabi udah tahu nih, udah siap. Oh berarti saya dipilih jadi nabi ya. Berarti saya, tapi nggak ada wahyu turun-turun. Nanti ada momen, kayaknya ada judul, ada judul nggak di sini ya? Terputusnya wahyu mungkin ada. Nanti ya. Tapi ada inqita'ul wahyi, terputusnya wahyu. Jadi ada momen di mana wahyu itu terputus. Nah bersamaan dengan itu Warokoh meninggal. Bisa kebayang gitu ya? Yang tahu tentang kondisi makhluk yang datang kepada Nabi itu hanya Warokoh. Tiba-tiba wahyu terputus dan bersamaan dengan itu Nabi SAW tidak bisa jumpa tempat bertanya lagi sebab Warokoh meninggal. Baik, lanjut. Waqtalafa fi zaman. Terjadi perselisihan tentang berapa lama wahyu tersebut terhenti. Ada yang mengatakan 3 tahun. Dan ada pula yang mengatakan kurang dari itu. Pendapat yang lebih kuat ialah apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa masa terhentinya wahyu tersebut selama 6 bulan. Tentang kedatangan Jibril yang kedua, Baihaqi meriwayatkan riwayat dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata kepadaku, di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepala aku angkat, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hiro. Kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku segera pulang menemui istriku dan kukatakan padanya, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku.
Sehubungan dengan itu Allah kemudian berfirman, hai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Agungkanlah Rabbmu, sucikanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa. Surat Al-Mudaththir. Sejak itu wahyu mulai diturunkan secara kontinu. Iya. Jadi setelah Warokoh meninggal, ada momen yang berat buat Nabi. Sampai Nabi itu saking bingungnya gitu ya. Karena Warokoh menyampaikan akan menjadi Nabi. Ditambah lagi katanya nanti kalau itu benar kaumnya akan mengusir. Dan makhluk itu adalah disebut malaikat yang turun pada Musa. Pokoknya banyak pertanyaan di sini nggak bisa lagi mendapatkan jawaban. Akhirnya bolak-balik ke Gua Hiro. Mana kalau memang benar? Mana kalau memang sampai seperti orang yang apa? Ya kita tidak bisa bilang hilang akal gitu ya. Tapi bingung yang begitu. Ya, kebingungan yang luar biasa. Apa sebenarnya ini? Apa sebenarnya ini? Ya kita tidak bisa merasakan ya. Mungkin kalau orang sekarang ya cuman nggak didatengin Jibril aja kok sampai segitunya gitu ya. Cuman masalahnya kan bukan hanya seperti itu. Ya ada beberapa kila wakal, banyak dari perkataan-perkataan para ahli sejarah untuk menyebutkan di masa Inqita al-Wahyi. Nanti ada kalau kita buka buku-buku yang lebih tebal berbicara tentang terputusnya wahyu, banyak di situ ya cerita-cerita yang lain karena ini momen berat yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ada yang nanti meriwayatkan Nabi itu hampir terjun juga gitu. Ya. Nah, kenapa? Dibahasnya di beberapa kitab yang mungkin lebih luas. Tapi intinya memang momen itu menjadi momen yang berat buat Nabi sebab semua informasi sudah masuk tiba-tiba terhenti. Nggak ada lagi tanda-tanda apa segala macam. Sampai ketika lagi luar biasa di puncak kebingungan, pulang dari Gua Hiro, tiba-tiba ada panggilan dari langit. Muhammad. Begitu melihat ke langit, lebih mengerikan lagi kata Nabi, aku lihat makhluk yang pernah mendatangiku di Gua Hiro. Kalau dalam riwayat Baihaqi di sini disebutkan sedang dalam kondisi duduk dan itu memenuhi langit. Dalam satu riwayat yang lain, yang terlihat langit ini hanya gelap. Ya. Sebab yang kala itu ada menutupi ujung sayapnya menutupi ufuk dari timur dan barat. Ya, walaupun riwayat Baihaqi lebih diambil oleh Dr. Ramdan Al-Buti. Baru setelah itu Nabi kaget lagi, takut lagi, pulang minta diselimutin lagi. Nah, cuman masalahnya sekarang udah gak ada Warokoh ini. Kok pulang minta diselimutin lagi apa sekarang? Diselimutin lagi oleh Khadijah. Nah, di situ Jibril langsung turun datang kepada Nabi. Turun dengan firman Allah dalam surah Al-Mudaththir. Ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Wahai orang yang berselimut, bangun. Nah, itu udah perintah dakwah. Terus Al-Quran selama 23 tahun turun kepada Nabi SAW. Nah, kalau tadi yang Iqra dalam surah Al-Alaq masih antara tahu tidak siapa yang ini, kalau yang sudah mulai dari Al-Mudaththir sudah tahu bahwa ini adalah Jibril sampai akhir hayat beliau. Ya, sampai akhir hayat beliau. Disinilah Al-Quran turun secara bertahap. Bapak Ibu, firman Allah yang turun secara bertahap sekian lama itu Al-Quran. Kalau yang lain sekali saja. Nabi Musa dapat Taurat, ya naik ke gunung, selesai semua dapat, turun. Ya, nanti begitu juga dengan yang lain. Al-Quran 23 tahun. Ada yang cuman dalam waktu 2 menit. Turun semuanya. Nah, ada yang tahu? Yang turun pada siapa? Coba cari cari lagi. Nah, pasti nggak dapat lah clue-nya. Hanya dalam waktu 2 menit itu semuanya langsung turun. Ya bukan turun sih, mengulang lagi. Siapa? Nabi Uzair. Nabi Uzair itu, di masa Nabi Uzair, semua penghafal Taurat meninggal. Sebab diserang oleh Bukhtanasar. Ya, kalau bahasanya orang Nebukadnezar, orang Persia. Habis mati itu banyak Bani Israel, termasuk yang banyak mati adalah rahib-rahibnya, penghafal Tauratnya. Sampai kala itu, Uzair ini yang disebut sebagai anak Allah gitu ya, oleh orang-orang Yahudi, Nah, ini sebabnya itu di situ turunnya Taurat ya. Disebut anak Allahnya itu. Nah, ketika banyak yang mati,
dari rahib-rahib Yahudi itu, Uzair ini kala itu nangis sampai semua bulu matanya copot. Gimana nangisnya sampai bulu mata habis? Jadi udah nggak punya bulu mata lagi nih, saking nangis terus. Singkat cerita setelah nangis dan berjalan masih nangis, ketemu dengan seorang wanita. Jumpa dengan seorang wanita, wanita ini nangis di depan kuburan. Sambil ngomong, siapa lagi sekarang yang memberikan makan padaku, siapa lagi yang bisa menghidupiku, siapa lagi yang bisa. Marah ini Uzair, karena Uzair termasuk orang solehnya Bani Israel. Wanita, kenapa kau berperilaku seperti itu? Kaget, wanita ini kaget. Ditanya, siapa engkau? Uzair. Terus Uzair tanya, siapa yang memberimu makan itu siapa? Kok kamu sampai minta yang ada di kubur itu? Siapa lagi yang memberiku makan? Sekarang saya tanya, siapa yang memberimu makan? Tiba-tiba wanita ini jawab dengan tegasnya. Dia jawab, Allah. Wah. Siapa yang memberikanmu kehidupan? Allah. Terus semuanya, Allah. Kalau kamu tahu Allah, kenapa kamu nangis? Siapa yang meninggal itu? Bapakku. Kenapa kamu nangis? Ada Allah. Wanita ini ganti balas, jawab, kalau kamu bisa ceramahin saya, sekarang saya tanya, kenapa bulu matamu habis? Sebab nangis. Dan wanita ini tahu, sebab nangis. Nangis gara-gara banyak penghafal Taurat yang meninggal. Sekarang yang menjaga Taurat siapa? Allah. Yang menurunkan Allah. Yang menjaga Allah. Kalau itu kau percaya Allah, kenapa kamu nangis? Kaget Uzair. Ustadz diceramahin. Wanita ini bilang, sekarang begini, untuk memperbaiki dirimu, pergi ke disebut satu sungai namanya. Ya, berangkatlah kamu ke sungai itu, mandi, wudu, sholat. Bahasa kita begitulah, sholat. Habis sholat, kamu cari seorang lelaki tua namanya ini, di seputaran sungai itu. Dah, apa yang diperintahkan, jalankan. Jalanlah ini Uzair ke sana. Mandi, sholat, cari, dapat. Siapa yang dapat? Seorang lelaki tua. Begitu lelaki tua ini datang, siapa kamu? Uzair. Wanita itu sebelumnya pesan, kalau kamu disuguhi makanan, makan. Jangan nggak dimakan, makan. Baik, kalau cuma suruh makan mah gampang. Singkat cerita, ternyata lelaki tua ini menyuguhi makanan, tetapi makanannya bukan sembarang makanan, bara api. Bara api. Jumlahnya bukan 1, 3 bara api. Ya Uzair karena memang udahlah ini wanita kemarin ini yang menyebabkan saya dapat hidayah kembali, nggak apa-apa saya jalan. Dimakan. Ternyata nggak seserem yang dibayangkan. Dia bisa makan. Begitu makan itu, hafal 1/3 Taurat. Makan yang kedua, 2/3. Makan yang terakhir, semua hafal. Taurat ada di otaknya. Orang tua ini bilang, balik kamu ke kaummu, supaya Bani Israel tidak putus asa dari rahmat Allah. Sebab mereka kehilangan Taurat. Langsung balik ke Bani Israel. Dia cerita, Bani Israel, Allah telah turunkan kembali Taurat. Mana. Melalui aku. Mustahil. Orang kamu tidak terkenal orang yang hafal Taurat sebelumnya. Kok tiba-tiba sekarang aku hafal Taurat? Ya, nggak pakai ngomong. Diambil pena, ada 1 lembaran, ditulis oleh Uzair minta kepada Allah memudahkan, ditulis, tangannya nulis dari awal sampai akhir. Sampai orang, semua. Tapi nggak tahu ini bener apa enggak. Ada orang datang. Ada apa rame-rame? Ini ada orang ngaku begini. Benar Taurat atau tidak? Saya juga nggak tahu. Tapi saya dapat informasi bahwa Taurat pernah disimpan oleh seseorang di tempat fulan. Dibawa ke sana, dicocokkan semua. Bukan per kata, per huruf sama. Sehingga Uzair akhirnya buat orang-orang yang lemah hati kala itu disebut dengan, atau lemah iman disebut dengan, ini Musa aja terimanya sekian lama, ini dalam waktu sekian cuman makan bara api, berarti ini bukan manusia, ini anak Tuhan. Nah, di situ jadi anak Tuhan. Ya kebayang juga kalau kita lagi makan begini, tiba-tiba 1/3 Al-Quran hafal, kan repot itu. Raris itu jualan. Ya gitu, hafal 1/3, hafal lagi 1/3, selesai Al-Quran hafal. Pas, gemblong pertama, Al-Ikhlas. Gemblong Al-Falaq, Al-Nas, kan selesai. Katanya Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Ya. Jadi kalau Nabi 23 tahun menerima wahyu ini, ada Nabi yang cuma sebentar-sebentar. Uzair 2 menit, ya apalah lamanya makan. Semua kuasa Allah, semua kuasa Allah. Dan semua firman Allah. Nah, di sini. Bebel banget tuh Bani Israel ya. Bebel banget Bani Israel ya. Bani Israelnya sih nggak terlalu bebel lah. Yahudinya nanti. Udah dikasih kajian
jadi benar gitu, bukan ini malah Uzair yang disembah gitu. Iya, ini yang Yahudi tadi, ya Yahudi yang imannya. Nah, belum lagi dengar cerita yang lainnya lagi tentang Uzair, makanya akhirnya hati mereka makin menjadi lagi kenifakannya. Sehingga Uzair disebut sebagai anak Tuhan. Karena mereka anggap lebih hebat dari Musa. Ya, Musa lama terima itu. Oh ya, harus naik puasa sekian hari, turun baru dapat Taurat. Ini cuman makan 3 butir bara api, udah gitu nggak ada luka-luka, semua langsung hafal di sini dan benar. Sebelumnya nggak terkenal kalau dia hafal Taurat. Ya. Nah, sekarang al-ibar wal-idhat. Pelajaran yang bisa kita pelajaran yang bisa kita ambil. Beberapa ibrah. Hadis permulaan wahyu ini merupakan asas yang menentukan semua hakikat agama dengan segala keyakinan dan syariatnya. Memahami dan meyakini kebenarannya merupakan persyaratan mutlak untuk meyakini semua berita ghaib dan masalah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab hakikat wahyu ini merupakan satu-satunya faktor pembeda antara manusia yang berpikir dan membuat syariat dengan akalnya sendiri, dan manusia yang hanya menyampaikan syariat dari Rabb-nya tanpa mengubah dan mengurangi atau menambah. Iya. Jadi justru di sini nih letak yang membuat kita itu yakin, ya. Letak yang membuat kita itu yakin bahwa apa yang nanti akan dirumuskan di dalam syariat ini bukan dari seorang yang bernama Muhammad. Alangkah banyaknya kisah yang Nabi itu dalam memutuskan menunggu. Gimana ya Rasul? Nanti dulu, saya nggak bisa sembarangan. Ada yang begitu. Ada dalam memutuskan diperbaiki di langit. Coba buka surah Al-Mujadilah. Ustaz Khalid, Al-Mujadilah. Ayat 1, ayat 2, dibaca coba. Contoh ya, ini contoh. Di antara mungkin ya ribuan contoh. Dibaca. Ya, sebentar, baca. Pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا Allah la'afuwun ghafur. Iya, cukup. Itu kisah. Paham kan semua udah? Banget, alhamdulillah. Itu kisah sesuai dengan namanya ya. Surah apa namanya? Surah apa? Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu artinya apa? Seorang wanita yang mendebat. Yang didebat siapa? Nabi yang didebat. Yang didebat Nabi. Ketika seorang wanita ini tidak terima dengan saya nggak mau baca bahas tafsirnya ya, nanti singkatnya aja karena kita ingin melihat tentang ibrah yang disampaikan oleh Dr. Ramdan Al-Buti bahwa ini menambah keyakinan kita. Sebab ada kisah di balik ini. Ini seorang wanita nggak terima dengan putusan suaminya, datang kepada Nabi. Lalu Nabi memberikan penguatan putusan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh suaminya. Ini istri marah. Rasul nggak bisa begitu. Gitu. Ini memang wanita tuh ngeri, Pak. Rasul aja di debat. Coba ya. Ya kalau kita di debat itu biasa dah. Biasa dah. Rasul aja di debat. Biasa. Sebab apa? Rasul aja. Udah datang kepada Rasul. Suaminya yang datang kepada Rasul. Betul putusannya. Istrinya nggak terima, datang kepada Rasul. Nggak bisa Rasul, nggak bisa begitu. Kok begini, ini rugi, saya yang rugi. Padahal saya yang ruginya buat seorang wanita itu sangat subjektif. Ya. Saya yang rugi begini, kata Rasul, nggak bisa, saya ini Nabi, saya menghukumi sesuai dengan yang ada. Nggak bisa, kalau begitu saya protes dengan Allah. Ya Allah protes. Kalau bukan seorang wanita, nggak ada yang begitu. Nggak ada cerita di Quran kecuali ini.
Ya, kecuali wanita. Gitu ya. Makanya nih, tolong wanita-wanita itu lihat saya, jangan lihat ke yang lain. Gitu ya. Terus wanita ini yang luar biasanya, di dalam kamarnya berdoa. Ya Allah, ini nggak adil. Kalau begini ceritanya ini nggak adil. Saya yang terzolimi, saya yang ini segala macam. Aku yakin bahwa engkau Maha Rahman, Maha Rahim, engkau adil, engkau apa. Udah, di situ aja nangis. Tiba-tiba ada utusan datang dari Nabi. Assalamualaikum. Buka, waalaikumsalam. Kenapa? Bu, panggil Rasul. Berangkat datang Rasul bilang, Allah sudah merubah hukum. Lah, kok bisa? Nih ayatnya. Begitu dengar ayatnya. Apa tadi ayat pertamanya? Qad sami'allahu qaulal ladzi tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ilallah. Allah sudah mendengar seorang wanita yang datang padamu Muhammad untuk mendebatmu tentang perkara putusan suaminya dan dia pulang wa tashtaki ilallah, di kamarnya dia ngadu sama Allah. Dia ngadu sama Allah. Perempuan ini bilang, Rasul, tobat saya tobat. Sebab tidak ada yang tahu saya ngadu dengan Allah itu di kamar tuh. Nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu, engkau jauh di sana, aku di rumahku, aku ngadu. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba aku dapat panggilan, engkau dapat wahyu. Tidak mungkin kalau ini atas rekayasa. Tidak mungkin. Wah. Oh ini berarti menambah keyakinan. Nggak ada dari Nabi. Kalau Nabi rekayasa, nggak dengarnya apa yang mau disampaikan. Apalagi kan kalau perempuan ngadu nangis sama Allah kan pelan-pelan ya? Ya, pelan-pelan apa teriak-teriak? Pelan-pelan kan? Suami aja kadang-kadang nggak dengar. Didengar langsung di langit yang ketujuh, langsung disampaikan kepada Rasul. Kalau kita mau bilang apa yang disampaikan oleh Nabi adalah rekayasa, dari mana rekayasanya? Wanita ini sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui. Wow, nanti insya Allah kita di surga ketemu dengan wanita ini. Siapa wanita ini namanya? Cek siapa? Khawlah. Insya Allah nanti kita akan jumpa dengan beliau, seorang wanita yang suaranya didengar oleh langit. Dan bukan Khawlah aja, yang ikut pengajian ini insya Allah wanita-wanita yang di belakang didengar suaranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kalau di sini disebutkan, inilah dia titik balik kita dalam keimanan bahwa kita itu mempercayai apa yang datang pada Nabi itu, ya inilah dia hakikat sebagai wahyu. Jadi kalau tadi disampaikan Nabi sudah pernah begini, justru kita ragu sebab Nabi enggak ini, maka kita yakin bahwa apa yang ada ini bukan dari sisi Nabi. Bukan dari Nabi berpikir, lalu Nabi menulis, lalu Nabi menganalisa dengan akalnya, lalu menyampaikan. Enggak. Ini satu. Mau yang lain, banyak. Yang putusan Nabi digugat. Ya, kalau tadi ceritanya, putusan Nabi direvisi atau Nabi sedang berpikir, tiba-tiba ada yang mendahului, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam banyak momen, bukan cuma satu. Gimana Nabi? Kata Nabi, sabar dulu. Umar bilang, kalau saya, gitu, kalau saya begini, nggak lama, 2-3 hari turun wahyu seperti apa yang disampaikan oleh Umar. Kan nggak mungkin juga Nabi berpikir, kira-kira Umar dah nih ya, kayaknya enggak. Ya, nggak begitu. Nah, artinya semua bimbingan wahyu, Nabi tidak berani mengeluarkan putusan atau segala, semua dibimbing dari langit. Jadi semua yang turun pada kita itu semua dari langit. Makanya para sahabat paham adab. Begitu contoh dalam beberapa kondisi, para sahabat bertanya, Rasul ini wahyu ataukah pendapatmu? Kalau wahyu sami'na wa ata'na. Tapi kalau nanti Nabi mengatakan ini pendapatku, kalau pendapatmu Rasul, kami punya pendapat yang lain. Baru, kalau begitu oke, pendapatmu nampak lebih bagus, dijalankan. Begitu. Sebab 23 tahun ke depan setelah kita cerita ini, semuanya berkisar tentang wahyu. Ya, semuanya berkisar tentang wahyu, semuanya berkisar tentang apa-apa ya yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu? Masih, baru jam 12. Oh iya. Kecepatan itu berarti itu. Ya udah lama enggak tiba. Oke, yang kedua. Itulah sebabnya maka para musuh Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fenomena wahyu dalam kehidupan Rasulullah SAW. Berbagai argumentasi mereka kerahkan untuk menolak kebenaran wahyu dan membiaskan dengan ilham atau inspirasi dan bahkan dengan sakit ayam.
Ini karena mereka menyadari bahwa masalah wahyu merupakan sumber keyakinan dan keimanan kaum muslim kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW dari Allah. Jika mereka berhasil meragukan kebenaran wahyu, maka mereka akan berhasil menolak segala bentuk keyakinan dan hukum yang bersumber dari wahyu tersebut. Selanjutnya, mereka akan berhasil mengembangkan pemikiran bahwa semua prinsip dan hukum syariat yang diserukan oleh Muhammad SAW hanyalah bersumber dari pemikirannya sendiri. Iya. Jadi kita disampaikan kepada Dr. Romdan Al-Buti bahwa perkara wahyu ini menjadi concern mereka-mereka yang tidak suka dengan Islam. Sebab ini yang ada hanya di kita. Tadi yang disampaikan kan, kalau suhuf hanya ada yang datang dalam waktu yang singkat, apa segala macam, nggak ada histori di balik. Kita 23 tahun. Ini kekayaan luar biasa. Kekayaan dari anugerah gitu ya. Allah berikan pada kita 23 tahun. Ya bisa aja, mau ditaruh di awal gitu kan, begitu nerima langsung bruk 30 juz. Bisa. Tapi enggak, 23 tahun. Yang di setiap turunnya ada yang disebut asbabul wurud. Asbabun nuzul. Ya, ada yang disebut dengan muqaddimah, ada macam-macam. Semuanya ada histori di balik turunnya ayat per ayat. Bahkan jumlahnya bukan ayat saja. Ada yang memang satu surat. Ada yang per kata. Ya, dan lain sebagainya. Nah ini orang-orang yang tidak suka dengan Islam mencoba untuk mencari kelemahan. Karena mereka merasa di sini letak kelemahan. Kalau di sini bisa cari kelemahannya, yang lain hancur. Tapi nggak bisa. Ya gimana mau cari kelemahan? Mau bilang Muhammad Ayan. Tapi bagaimana orang Ayan tahu apa yang istilahnya ya, yang diadukan seorang wanita? Kan mustahil. Ya, Ayan kelas apa itu namanya? Kok tahu yang di sana kan? Ya kalau akhirnya bukan Ayan. Terus apa? Tukang ramal. Disebut dukun. Oke, kalau memang dukun, nah udah berkembanglah ini dukun. Tapi biasanya dukun itu ada hal-hal yang dilakukan sebagai ritual. Entah apa, entah potong ini, potong itu, entah ini enggak, tiba-tiba ada. Mana ada dukun gratis? Zaman dulu enggak ada dukun gratis. Ya, dukun tuh harus selalu dengan bayaran tinggi. Makanya dukun zaman itu merupakan strata sosial tertinggi. Jangan heran kalau anak baru lahir, kalau sekarang mudah-mudahan jadi dokter ya. Kalau dulu jadi dukun ya. Itu zaman dulu. Iya, orang Arab dulu dukun. Dukun tuh luar biasa. Kalau kita sekarang kan ngeri juga, ada seolah-olah itu. Cita-cita apa? Dukun. Mustahil. Ya. Dulu enggak, tapi kok enggak begitu? Ini jalan natural aja. Orang bingung. Akhirnya apa? Udah kalau begitu sihir. Ya, sebab orangnya ada yang sampai dengan apa yang disampaikan dari Nabi, ayat-ayat Al-Quran, ya ketika itu dibaca disiksa kayak apa, nggak kerasa. Oh ini sihir, orang bisa dengan cepat untuk ikut. Ini sihir. Tapi semuanya terbantahkan, apalagi kalau urusannya dengan wahyu. Makanya dari zaman dahulu, kafir Quraisy ini bolak-balik komunikasi dengan Yahudi. Wah kita mau nyerang Muhammad itu dari wahyu aja dah. Yang katanya dia turun wahyu. Coba. Akhirnya apa? Banyak kan komunikasi. Contoh, surat yang sering kita baca, surah Al-Kahfi itu misalkan. Ya. Bicaranya tentang tanya jawab dengan Yahudi. Sebahagian dalam surah Al-Baqarah. Tanya jawab tentang Yahudi gimana. Sebahagian lagi dalam surah Ali Imran. Ya, ditanya tentang ini, ditanya tentang itu. Semuanya. Nabi bisa jawab. Wah, bingung. Enggak, kalau ngeramal enggak dah kayaknya ini. Kok kayaknya semua yang tahu ilmunya. Padahal tidak punya ijazah S1 sejarah Yahudi. Enggak ada. Gitu. Tapi tahu semuanya. Nah, akhirnya mereka banyak terbantahkan di sana. Dari zaman dahulu sampai sekarang mau dicari. Bukan dari sisi, nggak bisa mereka kalau bilang dari sisi ajarannya, banyak yang general. Ya, mencuri dibilang salah kan, umum aja itu general kan. Nilai kebaikan umum aja. Ini mencuri nggak boleh, ini nggak boleh, apa segala macam. Tapi yang ini nih mau dicari dari sisi ininya. Karena 23 tahun berkontak dengan langit itu bukan sesuatu yang biasa. 23 tahun kontak dengan langit. Itu bukan waktu yang singkat. Dan di antara para nabi memang Masya Allah. Ya, yang lain berkontak dengan langit, pasti. Tetapi tidak dalam bentuk wahyu yang dibukukan. Makanya kita itu dalam bentuk wahyu yang dibukukan. Belum lagi nanti kalau melihat bagaimana 1400 tahun tidak berkurang satu kata. Itu lebih lagi mereka. Makanya kan dicoba diserang dari sana, dari sini, diragukan. Tuh Al-Quran yang ada padamu itu kan begini ceritanya, apa segala macam. Macam-macam. Ada ayat yang kurang, ada surat yang kurang, ada yang lebih.
Begitulah. Ya. Tapi Dr. Romdan Al-Buti menyampaikan, di awal dari nubuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini cerita tentang bagaimana agungnya wahyu, seolah ada isyarat di sana kita ini sebagai seorang Muslim harus mampu memahami tentang kekayaan ini, kekayaan wahyu yang nggak dijumpa dengan siapapun. Bahkan kalau ketemu Yahudi, insya Allah besok Pak Syafkan ke Palestina lagi. Datang ketemu Rabi Yahudi, tanya, kan bisa bahasa Inggris kan? Ibrani? Belum, nggak apa-apa. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu 6 hari belajar bahasa Ibrani. Tanya aja, coba gimana sih sejarah turunnya wahyu? Nggak ada. Sejarah turunnya sampai nggak ada. Islam lengkap. Ya, dengan sejarah 23 tahun kontak dengan langit. Nabinya. Masya Allah. Makanya itu ditekankan. Baik. Bahkan kalau nanti kita ada satu kitab, saya lupa judulnya ya. Beliau menceritakan tentang ini. Bahasa kita itu emosional wahyu. Tapi dari sisi kejadian. Ya, jadi turun tuh bahasa Al-Quran. Kalau kita bacanya kan lurus-lurus aja ya. Lurus. Itu ada satu kitab, enggak tebel-tebel banget lah. Tapi dia membahas tentang ayat-ayat yang itu turunnya sesuai dengan momennya. Ayat yang turun di Perang Badar lain dengan ayat yang turun di Gua Hira. Turun di Fathu Mekah lain dengan turun setelah perjanjian Hudaibiyah. Jadi seolah itu menyesuaikan. Padahal ini kan namanya wahyu itu turun satu kali ya, langsung 30 juz. Tapi di situ warna-warni kondisi emosional itu tergambarkan dan terbayangkan di setiap ayat yang turun. Ya, silakan aja nanti sambil belajar gitu kan. Ini ayat apa sih yang turun di Perang Badar? Ayat apa yang turun di Fathu Mekah? Ayat apa yang turun setelah Hudaibiyah? Ayat apa yang menjelang Nabi wafat? Tuh ayat-ayatnya, ayat-ayat yang mungkin relatif membawa emosi kita untuk sedih apa segala macam. Coba saya tanya, ayat apa yang menjelang Nabi lahir turun? Iya. Kalau Nabi lahir belum ada ayat. Ya, karena kalau papa hafal semuanya gitu ya. Jadi ya, menceritakan kelahiran Nabi ya. Tapi kalau pas lahir, tapi ada begitu tuh, wah luar biasa. Ya. Ayat-ayat yang turun di Amul Wufud. Oh, ayat-ayat yang turun di saat Nabi usai Hudaibiyah menjelang Fathu Mekah. Ya, itu kalau dipetakan ayatnya yang turun di masa itu ayat-ayat yang luar biasa mengandung semangat motivasi tinggi. Karena di saat itulah gimana seolah kaum muslimin mendapatkan angin untuk bisa berdakwah ke penjuru bumi. Ayat yang turun pun sama. Jadi langit seolah mengikut frekuensi emosi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin secara keseluruhan. Sampai sebegitunya, makanya mau bagaimana mau menyerahnya susah. Min ajli hadhil ghayah. Ya. Untuk merealisasikan tujuan ini, para musuh Islam tersebut berusaha menafsirkan fenomena wahyu dengan berbagai penafsiran palsu. Mereka memberikan aneka penafsiran palsu sesuai dengan seni imajinasi yang mereka rajut sendiri. Sebagian menggambarkan bahwa Muhammad SAW terus merenung dan berpikir sampai terbentuk di dalam benaknya secara berangsur-angsur suatu akidah yang dipandangnya cukup untuk menghancurkan paganisme atau wasaniyah. Ada pula yang mengatakan bahwa Muhammad SAW belajar Al-Quran dan prinsip-prinsip Islam dari pendeta Bahira. Bahkan ada yang menuduh Muhammad SAW adalah orang yang berpenyakit syaraf atau ayan. Bila kita perhatikan tuduhan-tuduhan naif seperti ini, maka akan kita ketahui dengan jelas rahasia ilahi. Mengapa permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dengan cara yang telah kami sebutkan dalam hadis Bukhari di atas. Mengapa Rasulullah SAW melihat Jibril dengan kedua mata kepalanya untuk pertama kali, padahal wahyu bisa diturunkan dari balik tabir. Mengapa Rasulullah SAW takut dan terkejut memahami kebenarannya, padahal cinta Allah kepada Rasulullah SAW dan pemeliharaannya kepadanya semestinya cukup untuk memberikan ketenangan di hatinya sehingga tidak timbul rasa takut lagi. Mengapa Rasulullah SAW khawatir terhadap dirinya,
kalau yang dilihatnya di Gua Hiro itu adalah makhluk halus dari jenis jin. Mengapa Rasulullah SAW tidak memperkirakan bahwa itu adalah malaikat utusan Allah? Mengapa setelah itu wahyu terputus sekian lama sehingga menimbulkan kesedihan yang mendalam pada diri Nabi SAW sampai timbul keinginannya sebagaimana riwayat Bukhari untuk menjatuhkan diri dari atas gunung? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar dan alamiah sesuai dengan bentuk permulaan turunnya wahyu tersebut. Dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini kelak akan terungkap suatu kebenaran yang dapat menghindarkan setiap orang yang berpikiran sehat dari perangkap para musuh Islam yang pengaruh rajutan imajinasi palsu mereka. Iya, wes memang cocok jadi pembawa acara TV One. Pak gitu, cek. Kayaknya kalau saya ada pengajian boleh juga dibaca termuat. Iya itu ya biasa MC. Iya biasa MC. Jadi Dr. Romdon Al-Buti menyampaikan bahwa kalau ada saat ini orang-orang yang meragukan tentang apa yang ada pada Al-Quran, wahyu-wahyu yang turun pada Nabi SAW, ya, terus mereka menyebut bahwa Nabi ini merenung, berdiam diri, lalu mereka-reka, merencanakan, lalu menyampaikan. Atau pernah dengar berita dari Bukhairah dulu, belajar, lalu setelah itu apa yang dia pelajari disampaikan. Karena memang ada rekam jejak beliau berjumpa dengan Bukhairah. Tapi berjumpa dengan Bukhairah itu waktu usia 12 tahun. Nah, usia 12 tahun bisa paham apa orang? Atau ketika bertemu dengan siapa lagi pendeta setelahnya? Nastura. Ketika berjumpa dengan Nasturo di saat membawa barang dagangan Khadijah, oke, tapi itu bukan pada momen Nabi yang berbicara, tapi berbicara dengan Maisarah. Ya, jadi kalau untuk itu susah terpatah. Apalagi kalau ngarang, bagaimana ngarang? Ketika ayat yang berbunyi tabat yada abi lahabi wa tab. Surah Al-Lahab itu turun awal, nggak lama dari Al-Mudathir, ya, kurang lebih sekitar jarak 4 tahun setelah dakwah sirriyah atau dakwah diam-diam, akhirnya turunlah ayat ini di saat ketika Nabi dakwah terang-terangan dihujat oleh pamannya Abu Lahab. Nabi kali itu menyampaikan tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab. Dan terbukti Abu Lahab masih hidup berapa lama setelah itu nggak masuk Islam. Kan repot kalau ternyata Abu Lahab masuk Islam. Terus sholat tabat yada abi lahabi wa tab, kata Abu Lahab udah Islam. Gitu kan. Coba, kan lucu. Satu aja. Dari mereka-mereka yang sudah divonis di dalam Al-Quran buruk. Nggak ada yang baik. Dan orang yang sudah divonis baik di dalam Al-Quran. Nggak ada yang berubah buruk. Nggak ada yang berubah buruk. Sangat memungkinkan. Orang berbolak-balik itu sangat memungkinkan. Ya, dulu di partai apa, sekarang partai apa, itu biasa. Ya, dulu didukung siapa, sekarang mendukung siapa, itu biasa. Tapi ini coba bayang, nggak kejadian. 23 tahun ini nggak kejadian. Jadi bagaimana Nabi berdiam diri itu, habis itu langsung wah mereka-reka ini begini-begini. Ya kalau mereka-reka pasti rekaannya banyak yang salah. Akan berbenturan satu dengan yang lain. Ya. Umar nggak kalah ngerinya waktu itu dengan dengan Abu Lahab. Kan kalau umpama yang disebut Umar bin Khattab, itu kan repot. Tapi enggak. Ya. Kenapa? Karena itulah tadi. Semua bukan apa yang datang dari pikiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita lihat, beliau melihat pada permulaan ini. Lalu bagaimana kalau memang itu ternyata perkiraan dari atau pikiran dari seorang Muhammad. Nabi sendiri ke Gua Hira itu bukan atas perintah. Nabi disekap malaikat Jibril, belum tahu siapa yang menyekap. Di saat disekap, Nabi takut. Pulang demam. Disampaikan Warokoh masih bingung. Apa iya? Begitu wahyu terputus, tambah lagi resahnya beliau. Sampai dalam riwayat Bukhari akan terjun dari tebing. Ya. Sebabnya bukan karena apa-apa. Ketemu Jibril lagi, masih kaget lagi. Ya. Kan kalau harusnya ketemu yang kedua, ini yang saya cari-cari nih. Kan begitu. Enggak, normal aja. Demam lagi, sampai wahyu turun dan akhirnya terbiasa dengan wahyu tersebut. Penutup. Ketika sedang tenggelam dalam khalwatnya di Gua Hira, Rasulullah SAW dikejutkan oleh Jibril yang muncul
dan terlihat di hadapannya seraya berkata kepadanya, bacalah. Hal ini menjelaskan bahwa fenomena wahyu bukanlah urusan pribadi yang bersumber dari inspirasi atau intuisi, tetapi merupakan penerimaan terhadap hakikah kharijah atau kebenaran yang bersumber dari luar, yang tidak ada kaitannya dengan inspirasi, pancaran jiwa, atau intuisi. Dekapan malaikat terhadapnya kemudian dilepaskannya sampai 3 kali, dan setiap kali mengatakan bacalah merupakan penegasan terhadap hakikat wahyu ini, di samping merupakan penolakan terhadap setiap anggapan bahwa fenomena wahyu tidak lebih sekedar intuisi. Timbulnya rasa takut dan cemas pada diri Nabi SAW ketika mendengar dan melihat Jibril sampai beliau memutuskan khalwatnya dan segera kembali pulang dengan hati gundah, merupakan bukti nyata bagi orang yang berakal sehat bahwa Nabi SAW tidak pernah sama sekali merindukan risalah dibebankannya untuk disebarkannya ke segenap penjuru dunia, dan bahwa fenomena wahyu ini tidak datang bersamaan ataupun menyempurnakan apa yang pernah terlintas di dalam benaknya, tetapi fenomena wahyu ini muncul secara mengejutkan dalam hidupnya tanpa pernah dibayangkan sebelumnya. Rasa takut dan cemas tidak akan pernah dialami oleh orang yang telah merenung dan berpikir secara pelan-pelan sampai terbentuk di dalam benaknya suatu akidah yang diyakini akan menjadi dakwahnya. Ya. Jadi Dr. Romdan Al-Buti mengatakan, nggak mungkin Nabi itu semuanya wahyu ini merupakan perkiraan, sebab Nabi tidak pernah ada keinginan untuk menerima wahyu. Ya. Makanya tadi disampaikan, yang paling bersemangat, yang tergolong dalam kelompok yang tadi disebutkan itu, yang tidak pernah menyembah berhala itu, yang paling bersemangat selain Nabi. Selain Nabi bersemangat tuh, jumpa rahib ini, dapat ini, Nabi paling enggak. Nabi paling pasif, Nabi paling enggak, Nabi paling kalau enggak ada keinginan untuk bisa menerima wahyu dan ambisi menjadi Nabi dan akhirnya enggak pernah. Bahkan ada beberapa pendapat yang menyampaikan Khadijah yang ketika awal menikah dengan Nabi kala itu bersemangat bahwa suaminya lah menjadi Nabi akhir zaman, kok tiba-tiba meredup. Nggak ada lagi cerita Khadijah bercerita tentang ini akan menjadi Nabi. Siapa? Peran Rasul. Rasul kala itu mengatakan tidak. Tapi setelah itu ternyata beliau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima. Ya kalau orang dari awal sudah mengatakan, kamu nikah dengan saya karena mimpi itu. Wah, ya, memang kayaknya saya. Wah, udah selesai, itu udah selesai. Nabi nggak pernah. Ya, Nabi tidak pernah. Bahkan tidak ada keinginan sama sekali. Nah, ketika tidak ada keinginan itu, Dr. Romdan Al-Buti mengatakan bahwa ini termasuk bahagian daripada isyarat bahwa Nabi SAW itu sekali lagi menyampaikan segala macam wahyu bukan dari apa yang ada dalam fikiran beliau. Wallahu a'lam. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena pertemuan berikutnya ini akan menceritakan tentang kondisi ya atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lebih teknis lagi. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Semoga Allah ridho ikhtiar kita untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Memudahkan kita untuk memahaminya, Amin. melaksanakannya dan bahkan mendakwahkannya. Kita tutup dengan ucapan adalah alhamdulillah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nanti segera ke Ya. yang tim biar berangkat.